Up your voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast SH. Perkenalkan, nama saya Irfan yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Tentunya saya tidak sendirian dan hari ini saya ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama itu ada, Perkenalkan, saya Fabian dari KPI 19. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dadang Irawan dari KPI 19. dan selanjutnya. Saya Feona dari KPI 2019. Gimana nih kabar-kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin kan abis liburan gitu kan. Iya. Dan sekarang udah aktif kuliah. Kemarin itu emang liburan ngapain aja nih? Nontonin SEA Games mungkin di rumah. Oh, SEA Games ya. Drakor mungkin. Iya, biasanya cewek drakor Gitu ya. kan nih cewek. Selingan sih itu. Kan? Sekalian nonton SEA Games gitu kan lagi ramai-ramainya juga ya. Karena memang Indonesia udah mendapati peringkat ketiga ya, ketiga. Tapi tahu nggak kayak Indonesia ini di tahun 2019 itu memang peringkatnya peringkat 4. Tapi perolehan medalinya itu lebih tinggi, lebih banyak ya dari perolehan tahun ini. Tahun ini mengalami Penyusutan. Iya, penyusutan. Iya, jadi dikit medali. Pengurangan ya. Mungkin dari Mas Fabian itu, Iya. apa yang petanggapan dari SEA Games kali ini? Apa yang diikutin gitu? Kenapa bisa nonton Kalau aku sih ngelihatnya sih lebih sukanya ke e-sport ya. ke e-sport ya? Iya. Ngikutinnya lebih banyak ke e-sportnya sih. Emang kenapa itu? Apa prestasi yang didapat di e-sport itu apa? Prestasinya sih ya alhamdulillah dapat berapa ya? PUBG dapat Emas. Mas. Free Fire Free dapat Fire emas. emas. Sama Free Fire emas sama perak. Iya. Mas. Enggak sih PUBG yang solo itu perak. Iya. Yang Terus Mobile Legends perak kan. Sama Crossfire itu apa ya? Ada kan game Crossfire itu perak. Bronze perunggu. Kok bisa ya? Kok bisa perak ya? Padahal kan kalau menurut saya e-sport Indonesia itu memang hebat-hebat gitu. Kok bisa gitu? Ya mungkin kan di final juga lawannya kan rivalnya kan, lawan Filipina kan. Filipina rivalnya. Filipin berat nih. Berat. Tapi kalah meta juga. Saya lihat di media-media gitu kan ada kayak mengalami kecurangan gitu dari tim musuh. Dari mata saya sendiri kalau orang awam melihatnya sih kayaknya sih iya kecurangan. Curang. Tapi kalau saya ngelihat tuh ya itu tadi apa namanya? Kesalahan dari panitia sih kalau aku. Kesalahan dari panitia. Kesalahan dari panitia. Soalnya kan nggak ada kan meta pause kan katanya kan. Iya, meta Itu nggak ada batasan pause di sana. Dikit nge-lag dikit pause kan. Iya. Beda kayak di sini, kalau di kompetitif di sini kan kayak di MPL atau apa itu ada batasan pause. 5 atau berapa gitu Iya, batasannya. jadi dibatasi gitu Iya. ya. Jadi kalau di SEA Games kali ini nggak ada Iya nggak ada batasan. nggak ada syaratnya gitu ya. Nggak ada syarat, nggak ada itu. Jadi itu yang mengalami mungkin kekalahan. Kekalahan. Kan soalnya kan gimana kita ngegame terus di pause kan gak enak. Iya, jadi tim Momen udah gimana lagi. Kayak jadi enak di tim musuh sih. Tim musuh kayaknya ya bisa dimanfaatin juga sih. Iya. Jadi bisa dimanfaatin gitu. Manfaatin. Kalau dari Mas Dadang gimana tanggapan SEA Games kali ini? Kalau saya sih ya lebih mengikuti ke e-sport juga sih mengikuti. Sport ya. Terus sepak bola dikit-dikit lah. Dikit ya. Bulu tangkis sempat lihat juga. Tapi banyak juga itu kayak Indonesia jadi korban kecurangan di cabang-cabang olahraga itu sih. Banyak sih. Iya kan? Di pencak silat. Pencak silat. Iya. Itu kenapa itu? Saya lihat banyak sih. Banyak. Apa itu? Yang Dari poin
dari poin. Oh, ya, poin. Kecurangan dari poin. Terus Kan harusnya Indonesia unggul ya. unggul tuh. Heeh, terus Akhirnya kayak pas ronde terakhir itu kan melakukan apa itu? Sedikit kesalahan lah. Iya, jadi Akhirnya langsung dikurangin ya. dikurangin poinnya. Tapi ya tim musuh juga melakukan kesalahan kan, tapi nggak dikurangin gitu. Iya. Nah, itu kenapa, men? Iya. Ada apa dengan SEA Games kali ini? Iya. Tapi banyak yang bilang tuan rumah sih. Atau dari tuan rumahnya, panitianya atau memang wasitnya gitu kan. Nggak tahu juga. Gak tahu juga sih. Kalau Mbak Veo gimana tanggapannya? Apa mungkin kan Mbak Veo ini cewek gitu kan? Iya. Apakah mengikuti SEA Games gitu atau gimana? Sedikit mengikuti, sedikit enggak ya sebenarnya. Oh iya. Apa yang Tapi yang saya tahu di SEA Games kali ini tuh ada salah satu sejarah tim dari bola basket Indonesia berhasil menyabet iya, medali bola emas basket. iya, gitu. emas ya. Hebat kan lumayan gitu. Terus apa yang dilihat lagi yang dilihat dari SEA Games ini? Mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, tapi itu dilakukan di SEA Games. Jadi kayak mencoreng nama baik Indonesia gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya kemarin waktu Indonesia lawan Thailand di sepak bola putra. Itu setelah itu ada satu akun dari salah satu pemain Thailand, namanya kalau nggak salah Jonathan, itu di-report sama masyarakat Indonesia. Dan parahnya itu sampai Kok 2 bisa itu? kali. Kenapa itu? Katanya sih mainnya provokatif, tapi kan ya nggak perlu kayak gitu juga sih sebenarnya. Tapi di ML juga ada ya? Oh, kalau ML sih mah udah booming masalah itu. Indonesia Udah- keras, men. udah biasa gitu Udah ya di biasa. Indonesia ya. Salah dikit akun hilang udah. Netizen Indonesia emang hebat. Barbar banget. Iya sih. Dikit-dikit hilang. Heeh. Tapi di sepak bola itu juga ada kecurangan juga kan? Kayak dari Timnas U23 itu apa mendapati latihannya, tempat Oh, ini. latihan. Tempatnya. Lapangannya. Iya, lapangan Yang nggak sesuai. yang nggak sesuai, nggak layak gitu. Terus tempatnya jauh juga dari. Iya, tempat penginapannya. Tapi Jadi habis lawan Vietnam dipindah maksudnya tuh. dipindah lapangannya sama kayak lapangan Vietnam pas latihan. Oh. Jadi lebih enak gitu apa gimana? Kan udah kalah dari Vietnam. Oh iya ya. Berapa 3-0 ya? Iya. Tapi itu iya seharusnya kalau ada yang bilang juga kalau nggak karena wasitnya juga yang curang itu bisa kayak diminimalisir gitu 3-0 gitu. Karena di tim musuh itu yang pertama itu ada melakukan pelanggaran. Jadi dia kena kartu kuning. Kartu kuning. Terus selanjutnya dia melakukan pelanggaran lagi katanya pelanggaran berat. Jadi itu nggak kena kartu kuning, yang seharusnya kena kartu merah gitu ya kan. Jadi nggak kena gitu. Jadi kan kalau misal kenaan bisa diminimalisir ya. 3-0 gitu. Mungkin wasitnya yang kurang sehat, kan. Itulah. Lawan apa itu? Vietnam ya? Dalam Vietnam. Tuan rumah lagi. Biasa tuan rumah. Gak usah Bahaya kaget. ini, iya sih. Tapi memang kebanyakan tuan rumah selalu menang. Jadi kayak banyak itu yang males lagi lihat SEA Games karena tuan rumah selalu menang. Rata-rata menang sih. Iya kan? Iya. Nggak menang malu, kan. Main di kandang sendiri. Iya sih. Padahal Indonesia juga kemarin itu mainnya juga adil gitu ya kan. Nggak kayak Nggak ini. kayak ini. Kalau ini banyak gitu kontroversi yang susah dijelaskan. Mungkin itu ya kalau dari warga Indonesia gitu. Menurut mereka gitu itu curang, tapi mungkin bisa aja kayak menurut yang lain-lain gitu itu nggak curang gitu ya kan. Kita nggak tahu juga itu beneran curang atau Iya. nggak tahu lah. Kan kita nggak di sana langsung, kan. Iya, itu cuma Kirain cuma nonton hipotesis doang. kita aja, dugaan sementara. Dengan teman. Hipotesis, bisa aja. ya kan. Terus ada juga ya yang cabang olahraga yang tidak diikuti Indonesia gitu. Ada ya kan? Banyak Atletnya juga nggak itu. berangkat gitu. Iya, atletnya nggak berangkat. Padahal Katanya banyak sih itu. iya kan? Iya. Ada berapa itu ya? 14 kayaknya.
cabang olahraga yang nggak berangkat. Gak jadi berangkat. Heeh. Sayang banget. Padahal udah kayak latihan gitu, udah mempersiapkan, tapi nggak jadi berangkat. Itu kenapa ya? Kenapa kira-kira kok nggak jadi? Kalau Sayang yang banget loh. aku tahu sih alasan dari pemerintah nggak ngeberangkatin itu karena takutnya nanti di sana nggak dapat medali gitu. Wah. Kayak rugi. Wah, Waduh. wah. Nggak bisa kayak gini pemerintah Iya ini, sih. gimana pemerintah ini? Sayang, padahal sayang ya. Iya, Sayang siapa banget. tahu kan Padahal dapat bisa kan ya. mungkin ya. Kan kita nggak ada yang tahu. Heeh, gitu. nggak ada yang tahu ke depannya, bisa aja mungkin dapet gitu. Mungkin biayanya kurang. Iya sih. Tapi kan sayang banget sih. Iya. Apa kayak kemampuannya itu nggak Mm-mm. diapain. Nggak tersalurkan lah. Sayang udah latihan kan. Dan mungkin Indonesia juga bisa dapat lebih banyak medali kalau Iya. berangkat. Iya. Heeh, bisa lebih banyak medali itu. Wah. Mungkin Dadang gitu misalnya mau ikut cabang olahraga yang tidak berangkat gitu kan, sih. bisa ya. Bisa itu Kira-kira apa, Ban? Muay Thai mungkin Dadang mau ikut. Kan Muay Thai nggak ikut ya kan? Nggak. Nggak berangkat. Karena gua nggak berangkat juga. Iya. Padahal bisa berantem gitu. Kalau berantem bisa. Sayang. Itu gimana kira-kira misalnya kita mau jadi atlet gitu? Gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau di e-sport sih sebenarnya banyak cara sih. Iya. Salah satunya kalau di sini sendiri tuh tiap kabupaten itu ada buat apa? Seleksi buat itu atlet itu ada. Oh, Contoh namanya siapa sih? Esi kalau nggak salah Esi gitu kan. Esi. Iya Nggak tahu Esi. sih. Esi itu kayak buat cabang itu sebenarnya apa? Oh, biar apa ya? Melatih juga ya. Kayak pelatih lah, kayak cari orang dari di sini buat dinaikin ke buat itu apa kompetitifnya. Iya. Tapi nanti diseleksi lagi kan. Seleksi. Terus juga bisa ngikutin tim-tim e-sport juga sih. Kayak kadang kan kayak RRQ buka Iya. buka slot buat pemainnya lagi gitu kan juga ada. Tapi Nah, kalau itu apa cara-cara masuk tim-tim e-sport itu gimana? Ya itu tadi kalau kan ada biasanya kan di tim e-sport kan kalau udah waktunya ganti pemain itu ada kadang open recruitment buat gitu. Kontrak ya? Kontrak. Kontrak gitu. Enggak itu open recruitment itu apa namanya? Kayak apa sih namanya? Trial. Open trial. Jadi kita ke sana oh, trial dulu. trial dulu. Lalu Iya, kalau iya, kalau Dicoba jadi- dulu ya. Iya. dites dulu. Kalau Dites dulu. masuk tes itu baru Iya, iya. masuk. Padahal kita juga apa ya? Mungkin punya kemampuan di situ ya. Bisa sih. Bisa aja ya. aja. Bisa aja ikut kita untuk mendapatkan medali gitu ya. Kan lu jago. Iya. Dadang juga jago Muay Thai gitu. Kagak aja. Dan mungkin itu aja ya. Itu kali ya udah pembahasan kita di pada hari ini ya. Mudah-mudahan Indonesia ke depannya bisa mendapatkan lebih banyak medali ya. Amin amin amin. Dan apa ya peringkat juara 1 lah. Amin. Bisa sih. Harusnya. Kalau nggak ada yang curang. Iya. Dan mungkin itu aja dari kami dari podcast SH. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Up your voice.